Nah itu yang akhirnya kumpul ke Ponjolo jadi sama Gunung Pati itu. Kalian lihat waktu Apanya? Pas di sini tuh saya posisi madep ke sana. Kan seorang driver kan habis nurunin orang yang mau turun putar balik. Saya nungguin itu. Terus Ya, terus tahu dia tembak. nggak tahu malahan. Nggak tahu. Tapi Sampai dengar pagi suara ini saya tembakan nggak tahu. Suara tembakan ada enggak? Malah saya yang kena tembak itu. Saya yang kena tembak itu. Oh, kamu yang kena? Iya. Kena bagian apa? Bagian sini. Mana? Mana? Buka ke. Luka. Mana coba lihat? Sekilas aja, Pak. Oh, kena itu. Ya, itu cuma meleset dan akhirnya masuk ke sana. Ya, Jadi kamu waktu itu sedang apa? dan itu lagi ngejar sampai sana itu. Ngejar tawuran itu. Ya, Oke. Terus ngejar sampai arah Gunung Pati itu. Dan saya putar balik ada, saya nggak tahu orangnya, yang pasti berdiri udah di tengah sama langsung pisau. itu waktu itu pas nembak itu gimana? Kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita upkan terus ya kasus-kasus ya peradilan biar bisa tegak lurus ya, tanpa rekayasa, tiada dusta antara penegak hukum dan masyarakat ya. Kita akan membahas dan juga memantau dan juga kita mereaksi kasus pengedoran ya, pengedor-doran ya yang dilakukan oleh oknum polisi di Semarang terhadap siswa SMK Semarang ya, yang dimana siswa itu anak yang baik-baik saja ya. Ini kita saksikan ada saksi nih, saksi kawannya si korban ya, almarhum, kawannya almarhum si berinisial Golf Romeo Oscar ya, terbaca GRO ya. Awalnya tidak mau tawuran ya, tapi karena lawan tawuran membawa alat, akhirnya GRO ikut turun untuk menakut-nakuti lawan kan gitu ya. Nah, akhirnya mereka mundur. Kata saksi ini kata saksi katanya mereka mundur, lawannya maksudnya. Dan saksi juga menyebut ya, dia mengenal GRO dari adik kelas katanya ya, dan dia GRO tidak ikut gangster katanya. Di kejadian itu hanya pertama kali dia mengikuti gangster. ya. Dan dia mengungkapkan tidak tahu adanya kejadian pengedoran ke GRO kan gitu ya. Dia tidak tahu kalau GRO itu didor ya, si korban, si almarhum yang bernama GRO itu didor. Nah saksi ini saksi yang temennya ini tidak tahu, tapi dia malah kena dor katanya di bagian dada pula. ya. Jadi dia katanya melihat, tapi sekilas saja itu cuma meleset ya, akhirnya masuk ke tangan. Jadi dornya itu kena dada ya, terus terpleset dan masuk ke tangan. ya. Timah panas sedekat itu kena dada itu nggak apa-apa, cuma meleset masuk ke tangan ya. Untuk selanjutnya kita simak ini, lihat aja ini kesaksian anak ini ya. Jadi ada, saya nggak tahu orangnya, yang pasti berdiri udah di tengah sama langsung pisau. Itu waktu itu pas nembak itu gimana? Ya. Jadi si saksi ini yang saksi tadi itu yang namanya Alpha Delta, terbaca AD ya. ya. Dia mengatakan bahwa kejadian pengedoran itu ya persisnya ketika dia lagi mengejar tawuran ke arah Gunung Pati, dan dia putar balik, ada orang nodong beceng katanya. Ada orang yang nodong beceng. Ini loh, itu katanya, kata si saksi AD itu ya. Ketika keterangan dari AD saksi ini hendak diulik lebih dalam lagi oleh para jurnalis, si AD atau Alpha Delta ya inisialnya, AD malah ditarik oleh oknum polisi ke dalam mobil. Selepas itu AD lekas dibawa oknum polisi ke mobil. Itu kan dia tadi kan bilang, ya sudah, kata oknum itu yang berkaos berpakaian preman ya, tidak mengenakan atribut kepolisian. Oke, untuk selanjutnya kita simak pernyataan yang cerdas, pernyataan yang logis, pernyataan yang benar-benar jujur yang dikatakan oleh Bang Aif ini ya. Oke, kita lanjut. Benar-benarnya, karena kalau melihat dari pernyataan-pernyataan banyak pihak hari ini, saya curiga bahwa peristiwa atau kejadian ini terbuka peluang atau kemungkinan untuk mengulang cerita Ferdy Sambo, di mana
kronologi awal yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini tidak sesuai dengan kenyataan dan nanti akan dikoreksi dan ini akan memakan korban lebih banyak. Jadi menurut aturan ya untuk anggota kepolisian itu dalam melakukan pengedoran terhadap penjahat atau terhadap seseorang yang layak didor itu nggak langsung asal dor ya, tapi ada beberapa syarat ya. Salah satunya apabila melihat adanya gangguan atau ancaman bagi orang lain atau dirinya sendiri, tindakan itu ada beberapa tahap ya. Saya ulangi lagi, ada beberapa tahap. Misalnya salah satunya yaitu ada kesempatan memberikan peringatan ya, peringatan dor 3 kali seperti itu ya. Dan setelah memberi peringatan dulu, apabila terdesak harus ada upaya lain yang sifatnya melumpuhkan ya, sifatnya melumpuhkan, bukan sifatnya kok terus nggak boleh. Tindakan yang terakhir itu melumpuhkan ya, kecuali sudah sangat terpaksa sekali, sudah mengancam dan sesuatu dari seorang penjahat itu sudah mendekati bahayanya, sudah mendekati diri seorang polisi ya, itu baru bisa ini. Tapi yang terakhir, tindakan yang konkret itu harusnya melumpuhkan. Sekali lagi ya, coba saya katakan di sini ya. 1, memberi peringatan. Peringatan itu untuk memberi jeda kepada pelaku kejahatan agar bisa mundur ya. Jeda peringatan itu dor 3 kali ya. Dan kalau sudah sangat terpaksa itu langsung dor cuma melumpuhkan ya. Jadi yang ngedor itu cuma di bagian bawah, di bagian kaki. Apalagi ini anak umur di bawah 17 ya, masih ABG ya. Nggak pakai peringatan, nggak pakai apa-apa, langsung ngek. Aduh. Baca dari puluhan berita di media dan keterangan-keterangan dari netizen atau orang-orang di sekitar Semarang yang mengklaim bahwa mereka adalah tetangga dari korban, yang kenal dengan korban atau teman sekolah yang anaknya adalah teman sekolah korban. Ini semuanya meragukan kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Terlebih kasus ini sebenarnya masih ada 2 orang saksi yang masih hidup gitu ya, yang ada dalam TKP dan kemudian sedang dirawat di rumah sakit. Jadi Gama Rizkinata Oktavandi ini bersama dengan 2 orang temannya. Nggak tahulah mereka ini motoran, mungkin dua motor gitu ya, terus kemudian mengalami insiden penembakan ini. Dan sampai sekarang masih gelap, masih nggak ngerti ini sebenarnya ada peristiwa apa sampai kemudian terjadi penembakan yang seperti ini. Jadi pernyataan Bang Alif tadi ya, Bang Alif Rahman ya. Bang Alif memang sangat cerdas ya dalam melogika suatu kasus, suatu masalah ya. Dan dia juga menyatakan bahwa peristiwa ini seperti peristiwa Sambo yang ketiga, yang diduga di mana para oknum ini menerangkan keterangan yang sulit diterima di akal sehat karena nggak masuk logika ya. Ini keterangan atau pernyataan dari Bang Alif ya. Ini oke, kita simak lagi ya. 2 atau 3 hari terjadi 2 penembakan di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama adalah penembakan terhadap sesama anggota kepolisian di markas polisi yang kemudian juga meninggal dunia, dan ini ada penembakan di Semarang kepada anak SMKN 4 Semarang. Ini sebenarnya anggota kepolisian kita ini sedang kenapa gitu? Kenapa sampai kemudian terjadi 2 penembakan di 2 tempat berbeda yang kemudian membuat kita jadi ragu dan takut sekali gitu. Karena senjata yang mereka miliki nampaknya hari ini bisa dibilang ini disalahgunakan. Dan apa yang terjadi di SMKN 4 Semarang ini, penembakan kepada Gama Rizkinata Oktavandi, dari pernyataan pihak kepolisian ini juga sulit untuk kita terima gitu. Apakah benar kronologinya seperti itu? Dan setelah saya baca dari puluhan berita di media dan keterangan-keterangan dari netizen atau orang-orang di sekitar Semarang yang mengklaim bahwa mereka adalah tetangga dari korban, yang kenal dengan korban atau teman sekolah yang anaknya adalah teman sekolah korban, ini semuanya meragukan kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Terlebih kasus ini sebenarnya masih ada 2 orang saksi yang masih hidup gitu ya, yang ada dalam TKP dan kemudian sedang dirawat di rumah sakit. Jadi Gama Rizkinata Oktavandi ini bersama dengan 2 orang temannya. Nggak tahulah mereka ini motoran, mungkin dua motor gitu ya, terus kemudian mengalami insiden penembakan ini. Dan sampai sekarang masih gelap, masih nggak ngerti ini sebenarnya ada peristiwa apa sampai kemudian terjadi penembakan
yang seperti ini. Tapi menurut pihak kepolisian, penembakan ini dilakukan karena terpaksa katanya. Ini terpaksa dilakukan untuk melerai aksi tawuran antar dua geng yang terjadi di Semarang. Itu menurut pihak kepolisian yang ya sampai sekarang kalau kita baca komentar-komentar orang-orang yang mengklaim bahwa mereka berada di Semarang itu sulit mereka menerima kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi dua orang saksi yang menyaksikan penembakan langsung terhadap Gama yang menjadi teman Gama malam itu, semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan, diberikan kekuatan mental agar mereka nantinya bisa bersaksi dan menceritakan yang sebenar-benarnya. Karena kalau melihat dari pernyataan-pernyataan banyak pihak hari ini, saya curiga bahwa peristiwa atau kejadian ini terbuka peluang atau kemungkinan untuk mengulang cerita Ferdy Sambo, di mana kronologi awal yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini tidak sesuai dengan kenyataan dan nanti akan dikoreksi, dan ini akan memakan korban lebih banyak.